You said we were just suing South Park. No, I said we were going to use South Park to make sure we never got ripped on again. Selamat datang di What's Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas deretan selebriti yang merasa kurang terhormat atau bahkan tersinggung karena parodi tentang diri mereka sendiri. And Donald Trump called her Miss Piggy. No, how do you know this? And Miss Housekeeping. That's pretty funny. Nomor 10, Kathie Lee Gifford. I'm Kathie Lee Gifford, and I am like so menopausal. Kristen Wiig adalah salah satu anggota SNL yang cukup populer, tapi tidak semua orang mengapresiasi aksi komedinya. Dalam versi satir dari acara The Today Show, Wiig memerankan Gifford sebagai sosok yang agak ceroboh dan sangat gemar minum anggur. Meski secara umum parodinya diterima dengan positif, Kathie Lee sendiri tampaknya tidak terlalu menikmatinya, seperti yang terlihat saat ia tampil di acara Anderson. Hi Kathie Lee, what do you think of the caricatures on Saturday Night Live? That was cool. I never see it. Really? Frank and I are in bed at 8:30 at night. Reaksinya masih lebih ringan dibanding Bobby Brown yang menyebut parodi SNL tentang dirinya dan Whitney Houston sebagai penuh kebencian. Hubungan pasangan tersebut memang dikenal penuh gejolak dengan isu penyalahgunaan zat dan perselingkuhan, bahan yang empuk untuk dijadikan lelucon tapi jelas sangat sensitif. I mean, you've seen our baby Tina. Yes, I have. You have? Where is she? Yeah, where you been keeping her at? Nomor 9, Jennifer Lopez. There's a nobody part in town, Abby. The aerial butt slam is one of the most complicated moves in sport. Acara Celebrity Deathmatch di MTV menyuguhkan animasi claymation dari selebriti yang saling bertarung bagi yang penasaran siapa yang menang kalau mereka adu jotos. Anehnya, acara ini jarang mendapat keluhan dari para selebriti. Saat ditanya apakah ada artis yang tersinggung, sang kreator Eric Vogel mengatakan bahwa masalah biasanya datang dari kekhawatiran studio. Misalnya, adegan pertarungan antara Captain Kirk dan Captain Picard batal tayang karena studio takut memicu kemarahan penggemar franchise besar itu. Namun, salah satu selebriti yang Vogel ingat pernah merasa keberatan adalah Jennifer Lopez. I'm still Jennifer Lopez. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Dalam salah satu episodenya, J.Lo melawan Dolly Parton masing-masing digambarkan dengan bokong bionik dan payudara buatan. Anehnya, yang membuat Lopez tersinggung bukanlah kontennya, melainkan suara yang memerankannya. Ia mengklaim bahwa suaranya sama sekali tidak mirip dengannya. The only thing that big old butt is good for is a soft landing. You mean like this? Nomor 8, Flea. Tahun 1993, Weird Al sedang berada di masa kebangkitan karirnya dan merilis album studio ke-8 berjudul Lollapalooza. Album ini mendapat ulasan yang beragam, tapi ada satu musisi yang kurang senang dengan salah satu lagunya. Bad Rock Anthem adalah lagu bertema Flintstones yang dibawakan dengan nada dari dua lagu Red Hot Chili Peppers. Para personel band itu sendiri tidak terlalu terkesan, dan yang paling vokal menyuarakan ketidaksukaannya adalah sang basis Flea. Ia mengatakan kalau lagunya tidak bagus dan menyebutnya kurang imajinatif. Tapi, Red Hot Chili Peppers ternyata tidak selalu baper soal parodi. Di tahun 2014, dua komedian merilis lagu berjudul Abracadabra California, parodi lagu RHCP yang berhasil menipu banyak orang karena terdengar seperti lagu asli. Bandnya justru tertawa, bahkan drummer Chad Smith sempat men-tweet betapa lucunya lagu itu. Nomor 7, Bobby Brown. Everybody home. Bobby, it's MTV Cribs. Oh, cool. I thought that was the police. Brother got warrants. Nama Bobby Brown muncul lagi di daftar ini. Kelihatannya dia memang bukan penggemar parodi. Kalau sebelumnya ia tidak suka versi dirinya di SNL, kali ini Bobby benar-benar kesal dengan parodi dari Mad TV. Sketsa tersebut adalah versi parodi dari acara MTV Cribs di mana Brown dan Whitney Houston menunjukkan rumah mereka. Tapi di versi ini, Bobby Brown diperankan oleh komedian Aries Spears digambarkan sangat mabuk dan membuka pintu rumah yang berantakan total, penuh dengan stereotip kehidupan selebriti yang punya masalah ketergantungan obat-obatan.
Ia bahkan digambarkan buang air kecil di sudut ruangan dikelilingi oleh plakat emas penghargaan musik. Bobby Brown merasa parodi itu kelewatan dan sangat menyinggung dirinya. Ia bahkan sempat bilang ingin memukul Ari Spears. Untungnya hal itu tidak pernah terjadi. At a certain point when you're using drugs, you don't know that the outside people that are seeing you. Nomor 6, Morrissey. Can't you see this show is just a cash grab? I'm only here because I lost my fortune suing people for saying things about me that were completely true. Mantan vokalis The Smiths, Morrissey memang bukan sosok yang dikenal tenang atau pasif. Ia sudah lebih dari sekali terlibat dalam adu mulut di depan publik dan reaksinya terhadap parodi dari The Simpsons pun tidak kalah panas. Di musim ke-32, Lisa diceritakan jadi terobsesi dengan band era 80-an bernama The Snuffs yang vokalisnya adalah Quoleby. Versi Quoleby tahun 80-an digambarkan sinis, vegan, dan cerdas, mirip dengan sosok Morrissey di dunia nyata. Tapi versi masa kini dari karakter itu justru berubah menjadi sosok bigot, pemakan daging, dan berperawakan besar yang jorok. Morrissey tidak tinggal diam. Ia menuduh acara tersebut mengundang gugatan hukum dan menyimpulkan bahwa di dunia yang terobsesi dengan undang-undang anti kebencian tidak ada yang melindungi saya. Sepertinya lagu Heaven Knows I'm Miserable Now makin relevan untuknya sekarang. Nomor 5, Kanye West. Don't be sad for me, guys. I'm going home. Kanye West memang bukan tipe orang yang menerima kritik dengan lapang dada, dan dalam kasus ini agak sulit menentukan apakah dia tersinggung atau tidak. Tapi kami rasa sih iya. Pada tahun 2009, South Park menayangkan episode berjudul Fish Sticks di mana sebuah lelucon jadi viral. Leluconnya bermain dengan kata fish sticks, cemilan ikan. Terdengar mirip dengan alat kelamin ikan. Jadi siapapun yang suka fish sticks dianggap sebagai ikan gay. Lelucon ini dikatakan pada Kanye yang tidak paham maksudnya. Kekacauan pun terjadi. Hey man, I'm a genius, alright? I'm the most talented musician in the world. If I was a homosexual or a fish, I would know. You're a rapper. Yes. An entrepreneur. Yes. And you like fish sticks. Yes. You're a gay fish. No, I am not no gay fish. Kanye lalu curhat panjang lebar di internet dengan huruf kapital semua, kadang bilang lelucon itu lucu, kadang bilang dia sakit hati, bahkan menyindirnya di beberapa lagu. 1 dekade kemudian, dia masih saja membicarakan parodi itu dan masih belum paham maksudnya. I wouldn't have never wore pink polo. I wouldn't have never wear skinny jeans. Everywhere I go, people pants smaller than mine. And I'm the one who, you eat fish sticks because I have skinny jeans on. Nomor 4, Oprah Winfrey. I know just what you mean. I know just what you mean. You know, me and Stedman broke up. Oprah Winfrey pernah menjalani perjuangan terbuka soal berat badannya di akhir tahun 80-an hingga awal 90-an. Saat acara talk show-nya sedang berada di puncak popularitas, berat badan Oprah yang naik turun kerap jadi bahan parodi. Salah satu sketsa di acara In Living Color mungkin bisa dibilang kelewatan. Dalam sketsa tersebut, Oprah digambarkan sedang membawakan acaranya sambil terus makan sampai tubuhnya tidak sanggup lagi menahan. Ya, kami juga mungkin akan tersinggung kalau diparodikan seperti itu. Why is it we women always have to be so pure for you men? Sketsa ini awalnya lucu. Oprah tampak menghibur tamu yang sedih, tapi lalu dia mulai makan dan terus makan. Dia menarik makanan dari saku bajunya, bahkan memanggang 3 ayam utuh. Sketsanya ditutup dengan tubuh Oprah yang membesar dan melayang ke udara. Oprah yang asli mengaku merasa seperti ditertawakan habis-habisan oleh penonton. Nomor 3, Donald Trump. Donald, there's still 88 minutes left. It's a 90-minute debate. My microphone is broken. Saturday Night Live alias SNL udah sering memparodikan Donald Trump dan bisa ditebak tidak ada satupun yang disukainya. Tahun 2016, Lorne Michaels sempat menelpon Trump untuk memberitahukan bahwa Alec Baldwin akan memerankannya di sketsa SNL mendatang. Saat itu, Trump sempat terlihat senang. Tapi setelah sketsa pertama tayang, reaksinya langsung berubah. Trump menyebut penampilan Baldwin sebagai serangan pribadi dan bilang acara itu sebaiknya dihentikan saja. Watched Saturday Night Live, hit job on
on me. Time to retire the boring and unfunny show. Alec Baldwin portrayal stinks, media rigging election. Reaksi seperti ini memang tidak mengejutkan. Trump memang tidak suka dijadikan bahan olok-olok. Pada tahun 2017, Scarlett Johansson tampil dalam sketsa iklan parfum palsu berjudul Complicit sebagai Ivanka Trump. Sketsa ini membuat Ivanka sangat kesal sampai-sampai dia disebut tidak berhenti mengeluhkan betapa menyinggung dan konyolnya sketsa itu dalam sebuah rapat staf senior. A woman like her deserves a fragrance all her own, a scent made just for her, because she's beautiful, she's powerful, she's complicit. Nomor 2, Tom Cruise. Don't you understand, Elron? It's me, Tom Cruise. Yeah, I know who you are. Well, haven't I done well, Elron? Haven't you enjoyed my acting? Which film did you like best? Sebagai seorang superstar, Tom Cruise sudah sering menjadi sasaran kritik, komentar, hingga parodi. Isu seputar orientasi seksualnya sudah lama jadi bahan spekulasi publik dan South Park tidak ragu menyentuh topik itu ditambah dengan sindiran tajam terhadap keyakinan Cruise Scientology. The frozen alien bodies were loaded onto Xenu's galactic cruisers, which looked like DC-8s except with rocket engines. The cruisers then took the frozen alien bodies to our planet, Earth, and dumped them into the volcanoes of Hawaii. Dalam episode berjudul Trapped in the Closet, Tom digambarkan secara harfiah keluar dari lemari yang kabarnya membuat sang aktor kesal. Dalam episode itu, Stan diceritakan menemukan bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari pendiri Scientology, L. Ron Hubbard, dan kekacauan pun terjadi. Meski Cruise tidak pernah mengomentari secara langsung, kabarnya dia menggunakan pengaruhnya untuk menarik episode tersebut dari peredaran. Barbra Streisand juga tidak senang dengan penggambaran dirinya di serial ini pada tahun 1998 sebagai Mecha Streisand, dinosaurus robot raksasa. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, Carol Burnett. Di episode musim keempat Family Guy berjudul Peterodika, Peter dan teman-temannya mengunjungi toko buku dewasa. Saat salah satu dari mereka berkomentar betapa bersihnya toko itu, dijelaskan bahwa Carol Burnett bekerja paruh waktu di sana sebagai petugas kebersihan. Masuklah karakter Charwoman yang ikonik itu. It's pretty clean. Carol Burnett works part-time as a janitor. Dan ternyata Carol Burnett yang asli tidak terhibur sama sekali. Dia menggugat acara tersebut, menuduh mereka telah menggunakan karakter dan versi modifikasi lagu tema The Carol Burnett Show tanpa izin. Meskipun tidak diungkapkan secara eksplisit, ada kemungkinan Burnett juga tidak suka karakter kesayangannya digambarkan sedang mengepel lantai toko yang punya reputasi buruk. Gugatan tersebut akhirnya ditolak dengan pengadilan menyatakan bahwa Family Guy punya hak untuk membuat parodi, apalagi mengingat Burnett sendiri punya sejarah panjang dalam membuat parodi. Menurut kamu, parodi manakah yang paling kelewatan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Shockingly, I've just been slandered once again in the town of South Park. Something I know you all can relate to. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.